Di video saya kali ini melanjutkan jalan-jalan ke Singapura. Kali ini saya berkunjung ke salah satu objek wisata Instagramable di Singapura, yaitu Fort Canning Park. Ini adalah tampilan Fort Canning Tree Tunnel yang biasa ada di Instagram ya, Instagramable spot. Oke, selamat menonton. Ini video yang saya rekam di sekitar pertengahan September 2023. Saya menginap di sekitar Bencoolen Street. Jadi untuk menuju ke Fort Canning Park ini tinggal jalan kaki. Nah, objek wisata pertama yang saya kunjungi di Fort Canning Park adalah Fort Canning Tree Tunnel. Jadi kita bisa menggunakan tangga untuk turun ke bawah dan melihat foto dan video dari Fort Canning Tree ini dari bawah yang biasa post di Instagram. Nah, tapi teman-teman harus datang pagi ya. Saya mencoba untuk datang pukul 7 pagi karena antriannya udah cukup panjang, itu juga untuk jam 7 pagi. Ini adalah foto-foto beberapa yang saya ambil dengan spot di Fort Canning Tree Tunnel. Menurut saya yang membuat spesial adalah bingkai yang berbentuk melingkar dari bawah dan ada pohon yang rindang berwarna hijau dan di belakangnya ada sinar matahari pagi yang cukup indah sehingga menambah kesan dramatis dari foto ini. Batu-batuan melingkar dari tangga yang ada di Fort Canning Tree Tunnel ini juga sangat indah ya, membingkai pohon yang ada di belakang tersebut tampak begitu indah dan juga ada dedaunan dari pohon-pohon tersebut yang jatuh yang menempel di area dinding dari tunnel tersebut. Bahkan saking panjangnya antrian, ada beberapa turis asing yang udah mengantri dan masih ada antrian yang panjang ke depan untuk foto. Mereka memilih untuk berhenti dan keluar, tidak jadi untuk mengantri. Nah, ini ada logonya Fort Canning Park ya. Jadi ada papan petunjuknya. Kita akan naik ke atas, jadi keluar dari tunnel tersebut dan naik ke atas untuk menjelajah ada apa saja sih yang bisa kita lihat di Fort Canning Park ini. Nah, ada papan petunjuk yang cukup jelas ya untuk menuju ke arah mana objek-objek wisata di Fort Canning Park ini. Jadi nggak perlu takut. Dan juga siapkan menggunakan sepatu olahraga yang nyaman, celana yang nyaman dan kaos yang nyaman karena akan lumayan panjang perjalanannya berkeringat. Mungkin kalau perlu bawa baju ganti. Nah, ini kita harus pertama naik ke atas mendaki tangga berwarna merah ini. Tenang bahwa di sini sangat bersih dan juga nanti disediakan ada beberapa tempat untuk isi botol yang kita bawa menggunakan tap water yang ada di situ. Buat teman-teman yang belum tahu bahwa di Singapura itu aman untuk kita minum tap water dari public places. Beberapa tempat yang ada di Fort Canning Park yang akan kita kunjungi diantaranya adalah adanya bunker ya, underground bunker. Kemudian ada juga nanti Tiong Bahru Bakery. Kita akan icip-icip kue dan minum dulu di situ setelah capek keliling-keliling. Dan juga nanti ada juga Raffles Garden juga ya. Jadi dan juga ada Fort Canning Gate yang warnanya tuh berwarna pink. Serta ada yang unik yang seperti serasa ada di Bali atau di Pulau Jawa, yaitu namanya Sang Nila Utama Garden. Nanti kita akan ke sana, ada bentuknya seperti gapura dari bata berwarna merah, seperti kita ada di candi-candi di Pulau Jawa. Beginilah suasana ketika kita jalan-jalan di Fort Canning Park. Jadi kiri dan kanan itu dipenuhi dengan berbagai tanaman dan pepohonan. Teman jalannya cukup bersih, nyaman, ada paving block. Nah, ini kita bisa lihat juga papan petunjuk arah. Kita akan menuju ke salah satu objek yang penting, yaitu Fort Canning Command Center. Jadi bentuknya itu seperti goa. Nah, seperti ini ada goa Sallyport at Fort Canning Hill. Jadi kita masuk ke situ untuk bersembunyi ya, dan nanti ada pintu keluarnya di ujung sebelah satunya lagi. Ketika kita masuk di sini, saya teringat akan gua-gua seperti gua Jepang atau gua Belanda yang ada di Bandung di Dago atas ya. Jadi seperti goa yang
tersembunyi. Kita menapaki naik perlahan. Ini cukup gelap ya di dalam dan dingin, padahal di luar sangat terang dan panas. Jadi batunya tersebut udah dilumuti ya. Jadi terbukti bahwa ini batuannya udah cukup lama dipasang di situ. Nah, di atas ini adalah seperti taman yang luas ya gitu. Untuk area bisa piknik, bermain, berfoto bersama keluarga di weekend olahraga pagi. Tempat wisata berikutnya yang akan kita kunjungi di Fort Canning Park ini adalah Fort Canning Gate. Jadi bentuknya ini seperti gerbang ya, tetapi berwarnanya kurang lebih catnya warna pink ya atau merah muda. Entah itu karena aslinya atau juga mungkin terkontaminasi dari udara, cuaca, dan catnya yang udah memudar. Bentuknya ini mengingatkan saya waktu ke Taman Sari atau ke keraton-keraton di daerah Yogyakarta ya. Bentuknya kurang lebih pintu gapura seperti ini ya. Banyak anak-anak kecil bersama keluarganya, orang tuanya main sepeda, berolahraga, jogging santai di sini. Tidak lupa juga saya ambil foto di depan Fort Canning Gate ini. Kita lanjutkan lagi perjalanannya setelah melihat Fort Canning Gate dan juga Sally Port at Fort Canning. Kita akan lanjut lagi. Sebelum lanjut, di sini juga disediakan adanya peta dari Fort Canning. Nah, kita menyempatkan untuk melihat dulu sih kita berada di mana dan arah untuk menuju ke area-area selanjutnya seperti apa dan berapa jauh. Jadi teman-teman bisa lihat di peta yang ada di sini. Dan ada juga beberapa penjelasan Fort Canning at a glance. Jadi ada apa saja sih di Fort Canning bisa baca di sini. Kondisi yang sangat hijau di kiri kanan ketika area jalan kaki mengingatkan saya mengenai kebun raya Bogor yang ada di Indonesia ya. Jadi ini seperti Botanical Garden atau hutan kota juga yang ada di tengah Singapura yang dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi, area apartemen, perumahan dan sebagainya. Dan pohon-pohonnya ini udah lama banget ya dan terawat dengan baik. Oke, kita tiba lagi ke objek spot yang lainnya di Fort Canning Park. Nah, ini bentuknya seperti layar dari perahu ya. Ini sebenarnya Maritime History of Fort Canning. Sebenarnya ada museum di bagian belakang, cuman karena lagi direnovasi, sayangnya jadi kita nggak bisa masuk ke area sini. Nah, kita juga bisa melihat yaitu Fort Canning Lighthouse atau kita biasa sebut sebagai mercusuar. Karena Fort Canning ini letaknya di bukit ya, di suatu dataran yang lebih tinggi daripada area lainnya di Singapura. Di sini dipasang menara untuk mengawasi perahu-perahu ya yang berlayar dari maupun ke Singapura. Jadi sini ada Fort Canning Lighthouse. Dan di situ ada Maritime Corner, ada penjelasan mengenai maritim di Singapura. Nah, tibalah kita ke salah satu spot di Fort Canning yang seperti kita berada di Bali atau di Jawa, di candi-candi yang ada di Jawa. Jadi ini bentuknya seperti gapura gitu ya, terbuat dari seperti bata dan di kiri kanannya ada singa penjaga pintunya. Nah, ini seperti kita ada di Jawa Indonesia. Disebut sebagai Sang Nila Utama Garden. Ayo kita cek di bagian dalamnya ada apa saja. Nah, di sini udah ditumbuhi dengan pohon-pohon pakis ya dan sangat hijau ya. Di kiri kanannya itu banyak pepohonan, banyak tanaman. Ayo kita masuk ke dalam. Kira-kira kita bisa dapati apa aja di sini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, kenapa sih namanya Sang Nila Utama? Nah, Sang Nila Utama itu adalah salah seorang pangeran dari kerajaan Sriwijaya yang sekarang juga bagian dari Indonesia
yang mendirikan kerajaan Singapura pada tahun 1299 menurut info dari Wikipedia. Sehingga ini dia dihormati juga di sini, dia dibikinkan suatu taman Sang Nila Utama. Jadi erat kaitannya ya, pangeran atau raja-raja dari Sriwijaya yang menjelajah sampai ke wilayah Singapura dan mendirikan kerajaan di Singapura yang sekarang ini. Maka dari itu tidak heran jika bentuknya, arsitekturnya ini menyerupai yang ada di Jawa atau di Sumatera. Nah, ada patung-patung hewan di sini ada patung burung. Dari info yang ada di sini di dekat Sang Nila Utama Garden, kita tahu bahwa lokasi ini berupa bukit, tanah yang lebih tinggi digunakan sebagai lokasi tempat istana kerajaan. Jadi istana kerajaannya ada di sini untuk mengawasi semua yang ada di bawah, yaitu sungai dari Singapura. Nah, seperti diketahui dari infografik yang ada di dekat Sang Nila Utama Garden ini, jadi Sang Nila Utama Garden ini diberi nama sesuai nama dari raja pertama dari kerajaan Singapura, dan taman ini dibuat menyerupai taman yang ada di istana kerajaannya. Seperti diketahui bahwa zaman dahulu istana kerajaan juga memiliki taman yang dipenuhi dengan pohon buah-buahan maupun bunga-bunga yang nantinya akan digunakan untuk sesajen atau persembahan atau ibadah pada masa itu. Dari info prasasti tadi, selain memang taman itu digunakan untuk menanam buah-buahan, bunga-bungaan yang nantinya akan digunakan sebagai persembahan, namun juga digunakan oleh raja untuk bermeditasi, untuk menjamu atau melayani tamu-tamu penting yang datang ke kerajaannya, mungkin sambil berbincang, berjalan, menikmati kolam, menikmati pepohonan dan sejuknya udara di taman. Nah, di sini juga ada kolam dari teratai di kiri dan kanan taman ini. Dan seperti teman-teman lihat tadi, ada patung-patung penghias kolam, yaitu ada patung kodok, ada juga patung ikan koi, ikan emas, dan juga dipenuhi berbagai tanaman. Nah, ada juga tempat untuk duduk-duduk di sini bersantai ya, seperti asumsi dan juga legenda tadi bahwa taman ini digunakan untuk menjamu tamu, berbincang-bincang, bermeditasi dan menikmati taman. Ada juga patung kera ya yang ada di bawah penjaga dari gapura pintu menuju antar taman. Seperti janji saya tadi, setelah selesai keliling-keliling, jalan-jalan, saatnya kita berteduh, masuk ke ruangan yang ber-AC, dan juga makan mengisi perut di pagi hari untuk breakfast dan minum kopi. Nah, ini adalah Tiong Bahru Bakery yang berada di dalam area Fort Canning Park. Nah, ini simbolnya ada croissantnya. Nah, kita bisa masuk menuju jalan ke sini. Nah, lumayan dia friendly juga buat disabilitas dan juga yang menggunakan kereta dorong bayi. Nah, dulunya katanya kompleks ini adalah sebenarnya area untuk berenang ya, jadi swimming complex, namun sekarang dirubah menjadi park gitu kan, dan juga ada Tiong Bahru Bakery di belakang sini. Tadinya namanya River Valley Swimming Complex. Nah, tempatnya juga ada area outdoor dan juga indoor. Di situ ada yang membawa hewan, yaitu anjing, yaitu giant poodle. Jarang sih saya bisa melihat giant poodle menjadi hewan peliharaan. Mari kita masuk ke dalam, kita cek ada apa aja sih makanan di dalam dan minumannya ya. Jadi, ayo kita cek. Nah, ketika kita cek di dalam, banyak berbagai croissant di Tiong Bahru Bakery ini ditawarkan ya. Ada yang toppingnya almond, ada yang pakai green tea, butter, kemudian ada yang coklat dan sebagainya. Bagi teman-teman yang suka dengan croissant, dengan roti dan sejenisnya, cukup menyenangkan untuk ada di sini. Ada juga berbagai tart gitu dan eclair yang ada di sini. Jadi bisa dipesan dan kita bisa take away atau makan di sini. Oh ya, untuk payment di sini semua cashless ya. Jadi pakai card atau pakai QR dan sebagainya. Yang menyenangkan di sini yang saya suka adalah kita bisa melihat proses pembuatan dari roti-rotinya.
Jadi kita bisa lihat bagaimana mereka membuat adonannya, bagaimana mereka menambahkan topping, kemudian masukkan ke dalam oven dan menyajikannya ke depan. Kita datang ke Tiong Bahru Bakery ini hari Sabtu pagi ya, sekitar ini kita datang jam 10 pagi dan cukup penuh ya untuk mengantri order dan juga nanti kita bisa makan di sini. Jadi siap-siap kalau misalnya mungkin weekend untuk datang lebih awal kalau memang nggak mau makannya nanti telat. Nah, ini area di mana mereka memajang berbagai pilihan dari roti, croissant, dan berbagai pastry dan cake. Jadi sangat menarik. Ini adalah yang kita order. Jadi ada juga di order croissant, yang adanya almondnya, kemudian ada yang choco cake, dan juga ada another roti. Cukup enak, tidak terlalu manis. Objek wisata yang kedua yang dekat juga dengan Fort Canning Park adalah Old Hill Street Police Station. Ini juga terkenal untuk Instagramable spot di Singapura dengan warna dari jendela-jendela dan bangunannya yang colorful ya. Jadi cukup epic dan cukup bagus untuk dipost di Instagram. Nah, untuk mendapatkan spot foto yang lebih bagus, jadi teman-teman sebaiknya nanti menyeberang jalan yang dari area Fort Canning kemudian nyebrang, dan di area trotoar itu di persimpangan jalannya baru berdiri di situ dan mengambil foto sehingga terlihat gedung dari kantor polisi ini lebih utuh dan warna-warninya semuanya tercapture dengan baik. Cat-cat dari daun jendela di Old Hill Police Station ini masih cukup bagus dan saya yakin sangat terawat. Bagus juga kalau di Indonesia ada kantor polisi ya yang menjadi objek wisata foto dan Instagramable spot juga sih. Oke, sekian jalan-jalan saya ke Fort Canning Park dan Old Hill Street Police Station. Jangan lupa untuk menonton video saya selanjutnya. Bye-bye.